Aku ngenteni karepmu. Aku ya wis ora lirik liyane, ojo tukaran maneh, ojo tukaran maneh. Jadi emang hubungannya. Hai sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali di channel Bang Iwan yang ya gini-gini aja kayaknya ya. Bodoh amat lah. Sudah berbulan-bulan semenjak terakhir upload yang ini loh, sebelum video yang ini. Nah, ini. Lama tak upload bukan berarti aneh mau vakum, melainkan tengah sibuk kesana kemari yang ya masih dalam dunia perebahan dan permageran yang semakin menggebu-gebu. So, dalam kesempatan kali ini, Ane telah merangkum sebuah film yang cukup menarik untuk disaksikan. Jadi, siapkan kopi dan cemilan Anda, siapkan posisi se-PW mungkin, dan selamat menyaksikan. Berlatar di tahun 2024 bertepatnya di negara Korsel, mereka tengah mengembangkan sebuah proyek luar angkasa yakni peluncuran pesawat antariksa pertama bernama pesawat Nareho untuk nantinya akan diterbangkan ke bulan. Di balik misi ini sendiri, mereka berniat mengambil sampel helium-3 atau dalam tabel periodik dilambangkan dengan He3 untuk kemudian nanti diteliti. Diketahui He3 ini merupakan senyawa gas yang terbentuk akibat pancaran cahaya matahari terus-menerus dan kemudian terperangkap di tanah bulan dan jumlahnya sendiri terus bertambah kian harinya. Jika seluruh dunia menginginkan energi hijau yang ramah lingkungan, maka He3 bisa menjadi solusinya. Karena He3 bisa digunakan sebagai bahan bakar reaktor fusi nuklir yang jauh lebih efisien dari fusi nuklir konvensional pada umumnya. Menurut perkiraan, sekitar 25 ton He3 bisa mencukupi energi seluruh dunia dalam waktu 1 tahun. Bayangkan, jika manusia bisa menambang He3 di bulan, maka energinya tidak akan pernah habis selama ribuan tahun lamanya. Badas, bukan? 엄청난 양이 매장되어 있죠. 저도 헬륨3는 인류가 1만 년 동안 Korsel sudah pernah melakukan 1 kali percobaan peluncuran. Akan tetapi belum juga sempat keluar dari atmosfer bumi, roket tersebut justru meledak dan menewaskan ketiga astronot kebanggaan mereka. Alhasil akibat kegagalan tersebut, Korsel langsung dikeluarkan dari keanggotaan Badan Antariksa Internasional. Karena begitu strategisnya proyek ini, Kepala Badan Riset dan Teknologi Korea atau kita singkat saja Kemenristek yang dipimpin Bapak Saifuddin ini tetap berkomitmen bahwa penelitian terhadap He3 harus tetap dilanjutkan demi terciptanya energi bersih yang mendukung keberlangsungan hidup warganya di masa depan. Direktur Badan Antariksa Korea Naro Space Center yaitu Pak Supono menyebut kegagalan ini bukanlah sebuah halangan. Sebab jika mereka menyerah saat ini, maka kematian ketiga astronot sebelumnya akan sia-sia atau halusnya mati konyol lah kira-kira. 모든 게 실패로 귀결되겠지만 우리가 거기서 멈춘다면 Oleh karena itu, Naro Space kembali membangun roket kedua bernama Wurihu yang akan diterbangkan oleh ketiga astronot berbakat lainnya, yakni Junaidi atau Lee Sang-won, komandan angkatan udara yang saat ini istrinya sedang hamil tua dan berniat memberikan nama setelah di luar angkasa nanti.
Kemudian Letnan Agus atau Au Cho Yung Jon, susah bet sih namanya, salah satu anggota militer terbaik dan berprestasi. Dan juga yang terakhir adalah Sersan Jupri atau Huang Sung-wo, seorang pilot pemula sekaligus yang termuda di antara ketiganya dan mempunyai tekad yang paling kuat dan tahan lama untuk menyelesaikan misi ini bersama kedua rekan seniornya. 이상원, 조윤종, 황선우 대원. 그들은 이제 인류 역사상 1년 8개월. Setelah menjalani pelatihan bertahun-tahun, tibalah di tanggal 12 Desember 2029 di mana pesawat angkasa Wurihu kemudian diterbangkan menuju ke bulan. 탐사선 우리호. 가정 기술력으로 만든 두 번째 유인 우주선. Awalnya misi berjalan dengan lancar dan pesawat itu pun berhasil mendekati orbit bulan. Namun, siapa sangka akibat aktivitas badai matahari yang tak terduga, pancaran yang mengandung radiasi corona tersebut terus meningkat kian waktunya dan melemparkan radiasi dalam jumlah yang sangat besar sehingga mematikan seluruh fungsi satelit yang berada di orbit bumi. Satellites are affected by the solar winds and throughout the day the moon was also shut down. Sinyal radio serta jaringan komunikasi di seluruh dunia pun menjadi terganggu, tak terkecuali komunikasi antar awak Wurihu dengan pusat kontrol yang bahkan terputus sama sekali. Demi mengatasi hal ini, pusat kontrol mencoba menghubungi Lunar Gateway milik NASA yang beroperasi tak begitu jauh dari orbit bulan. Namun sayangnya stasiun itu juga tengah mengalami gangguan yang serupa dan saat ini mereka tengah mengupayakan perbaikan. Jadi boro-boro mau kebantu ya kan? US satellites are affected by the solar wind due to the solar winds caused by coronal mass. Menghadapi beberapa malfunction yang membuat sistem tak mau menyala, Komandan Agus dan Junaidi pun berusaha melakukan perbaikan di luar, sementara Jupri akan memantau dari dalam. Putusnya komunikasi membuat mereka bertiga seakan tersesat di luar angkasa. Dan coba tebak apa yang dikatakan oleh si Agus ini. 전체이자가 걱정 없는 퍼펙트한 총. 시정 조치하겠습니다. 예, 알겠습니다. Agus. Setelah beberapa perbaikan, sistem pun kembali menyala dan berhasil mentransmisikan sinyal video ke pusat kontrol. Di saat yang sama, Agus sepertinya melihat ada percikan api pada salah satu panel surya. Terjadi kebocoran pada tangki bahan bakar yang naasnya, percikan tersebut menyambar tangki bahan bakar dan... Ya, ledakan barusan menghempaskan tubuh Junaidi dan juga Agus diikuti dengan transmisi video yang juga kembali terputus. Agus terlempar keluar angkasa lalu meninggal seketika. Agus. Sementara si Jupri mencoba menolong Junaidi yang berada di luar, namun justru menolak untuk ditolong. Sebab jika pintu palka terbuka, tekanan udara di dalam akan mendorongnya keluar. Dan toh lagi pula cadangan oksigen miliknya hanya mampu bertahan 15 detik saja. Setelah sistem menyala dan komunikasi dengan pusat kendali pun kembali terhubung, Jupri melaporkan semua insiden yang telah terjadi. Para petinggi pun kemudian melakukan rapat darurat di mana Kemenristek pun meminta misi untuk dibatalkan dan sesegera mungkin memulangkan Jupri dengan selamat. Karena ya, selain komandan dan letnan yang bisa mendaratkan pesawat itu sudah go on, paling tidak mereka masih bisa menyelamatkan satu nyawa orang, ya kan? 원격 제어 장치 자체가 마비된 상태입니다. 쪽에서 사령선 제어가 가능해야 하는데 Masalahnya, modul komando pesawat tidak merespon pusat kontrol sehingga mereka tidak bisa meremot pesawat dari jauh. Satu-satunya jalan untuk memulangkan Jupri tak lain adalah menemukan salah satu dari dua orang perancang modul pesawat angkasa tersebut. Sebab pesawat Wurihu itu merupakan replika dari pesawat yang meledak 5 tahun yang lalu. 어디 있냐고? 두 명이라며? Dikarenakan salah satu dari mereka diketahui telah bundir akibat rasa malu atas kegagalan misi ini terdahulu, tim harus dengan cepat menemukan seorang lagi yang diketahui masih hidup dan tengah mengasingkan diri di sebuah pedesaan terpencil. 만든 사람이 제일 잘 알지 않을까요?
Scene pun kemudian beralih dengan memperlihatkan seorang pria bernama siapa lagi kita sebut saja Kidik, tengah melakukan pemburuan di dalam hutan bersama asisten cantiknya yang bernama Han. Saat tengah dalam pemburuan, Kidik tiba-tiba didatangi oleh sebuah helikopter dan usut punya usut, Kidik ini dulunya merupakan direktur penerbangan Narospace sekaligus arsitek dari modul komando pesawat Narai. Oleh karena itu, mereka pun berusaha membujuknya agar Kidik kembali ke Naro guna menyelamatkan Jupri yang kini masih terombang-ambing di sekitaran orbit bulan. Akan tetapi, Kidik langsung menolaknya mentah-mentah karena kenapa harus dia? Kenapa nggak minta bantuan NASA atau yayasan penerbangan lain saja? Sejak keluar dari keanggotaan internasional, NASA pada dasarnya menentang program ini sehingga tidak ada pilihan lain selain meminta bantuan dari si Kidik ini. Selain itu, Jupri ini ternyata tak lain adalah putra dari sahabatnya sekaligus kepala teknologi yang konon diketahui bundir itu. Mendengar tekad dan kegigihannya, Kidik pun pada akhirnya luluh juga dan memutuskan untuk kembali ke Narospace. Sesampainya di pusat kontrol, Kidik langsung mengambil alih dan meminta Jupri melakukan instruksi sesuai dengan arahannya. Pertama-tama pesawat harus terlebih dahulu diarahkan menghadap ke matahari guna membuat suhu naik, mengingat pemanas yang ada pesawat telah rusak. Selanjutnya, karena pendorong pertama rusak, Jupri harus mengaktifkan pendorong kedua dan ketiga agar dapat bermanuver dan kemudian mengunci pesawat di orbit bulan. Dan setelah semua selesai, Kidik meminta Jupri menyalakan mode pasif thermal control untuk menstabilkan suhu ruangan. 네, 반동 제어 시스템 보입니다. 순조롭습니다. 델타 V 유지 중 이상 없습니다. Ketika pesawat melewati sisi terjauh dari bulan, komunikasi pun kemungkinan akan kembali terputus sementara dan akan pulih ketika pesawat kembali lagi ke posisi terdekat bumi. Sampai saat itu tiba, Kidik pun menyarankan Jupri untuk beristirahat demi menghemat oksigen dan tenaga yang ia miliki. 직함과 성함 여쭤봐도 되겠습니까? 혹시 지금 말씀하시는 분 자네 나 알지 않아? 자네 아버지랑 일을 함께 했다. 5년 전에 Mendengar desas-desus di tengah masyarakat, Kidik pun menghubungi seorang eksekutif NASA bernama Moon yang nggak lain ternyata adalah si mantan istri. 오랜만이네. Moon begitu terkejut ketika Kidik secara tiba-tiba kembali menghubunginya dan kembali ke Narospace setelah sebelumnya memutuskan untuk pensiun dini. 내가 뭐 좀 하나 물어볼까 했어. 말해요. Kidik pun memohon bantuan kepada Moon agar stasiun milik NASA mendekati pesawat Urihu untuk menyelamatkan nyawa si Jupri. Karena jika dilihat dari jaraknya, mereka akan bertemu dalam 2 hari ke depan. Tapi Moon tidak bisa melakukan apapun. Stasiun itu sedang diperbaiki akibat hempasan angin surya sebelumnya. Saat ini semua komunikasi masih terganggu. Meminta bantuan pun tidak akan mungkin ada yang mau mendengarkan. 제발 좀 도와줘. 여보. Di luar dugaan, Jupri tengah bersiap-siap melakukan pendaratan di bulan. Menyadari hal demikian, Kidik langsung mencegahnya karena si Jupri ini tidak mempunyai cukup pengalaman untuk mengoperasikan kapsul pendaratan. 제가 왜 제 목숨을 박사님한테 맡겨야 되나요? 나래올 때도 실패하셨는데 들어주십시오. 빨리 끊어. 사장님, 우리 아버지도 못 지켜주셨잖아요. 2가지 다 이틀은 걸리는 거고. Tujuan utama Kidik sebenarnya bukan untuk membantu si Jupri menyelesaikan misi, melainkan dia hanya ingin memulangkan Jupri agar tidak bernasib sama seperti ayahnya. Namun apalah daya, segala yang telah bulat tidak bisa dilonjongkan lagi, ya kan? Pusat kendali pun tidak bisa melakukan apapun untuk mencegahnya, karena mereka tidak bisa melakukan remote pada pesawat tersebut, dan memperbaiki modul itu sendiri membutuhkan waktu sekitar 2 hari, sementara stasiun Lunar Gateway milik NASA juga butuh 2 hari untuk sampai ke tempat si Jupri ini.
Ya, dengan kata lain tidak ada pilihan lain. Mereka pun harus bekerja sama demi keberhasilan misi ini. Sekilas, kita akan dibawa ke flashback ke zaman ketika Kidik dan Kyuta, ayahnya si Jupri, membangun pesawat pertama mereka. Kyuta membawa Jupri ke Naru dan berharap suatu hari nanti sang anak bisa bergabung dengan Badan Antariksa Negara, yang ternyata harapan itu terwujud saat ini. Jupri akan menjadi orang pertama Korea yang melakukan pendaratan di bulan. 그것이 도킹의 실시에도 좋다. 예정대로라면 잠시 뒤 분리. 분리. 랜딩 기어 정상 작동 확인. Awalnya banyak yang meragukan keberhasilan pendaratan ini, akan tetapi Jupri pada akhirnya berhasil membuktikan diri bahwa dia dapat dengan sukses mendarat di sana. Semua orang pun merayakan keberhasilan tersebut dan berita pendaratan itu pun disaksikan oleh seluruh dunia. Tidak ada yang lebih bahagia selain Jupri karena telah berhasil mewujudkan impian sang ayah serta memenuhi harapan semua orang. Nantinya setelah Jupri berhasil menyelesaikan misinya, ia diminta segera kembali ke kapsul pendaratan sambil menunggu Kidik memperbaiki modul komando agar pusat kontrol bisa mengambil alih pesawat angkasa tersebut. Selain itu, mereka juga akan meminta bantuan NASA untuk menjemput Jupri menggunakan stasiun Lunar Gateway milik mereka. 메인 미션 포인트 진입. 현재 목표 지점 쉐클턴 크레이터 중심부로 이동 중입니다. Sementara itu di kantor NASA, Moon melaporkan kalau stasiun Lunar Gateway milik mereka telah selesai diperbaiki dan bisa digunakan untuk menjemput si Jupri. Namun ya, kembali lagi dan lagi, masalah baru pun muncul di mana seorang pejabat Gedung Putih mempertanyakan jikalau NASA memberikan bantuan, lalu apa yang akan Korea berikan sebagai imbalan? Harus ada satu hal yang mereka perhatikan sebelum mengirim Lunar Gateway menuju bulan dong. Ya, karena diketahui belum lama ini NASA mendeteksi ada hujan meteor bergerak menuju bulan. Jadi, sebaiknya Moon mempertimbangkan potensi kerusakan stasiun sebelum memutuskan akan memberikan bantuan. Di bulan, Jupri sampai di lokasi di mana ia akan mengambil sampel sesuai yang dibutuhkan. Setelah berhasil mengambil sampel di ketiga titik yang telah ditentukan, Jupri seperti merasa ada getaran yang mungkin disebabkan oleh hujan meteor yang terjadi di dekatnya. Moon pun menginfokan bahwa saat ini mereka masih belum bisa memberikan bantuan akibat telah terjadi hujan meteor di sisi gelap bulan. Walaupun Jupri berada di antara sisi gelap dan sisi terang dan relatif masih bisa melanjutkan misinya, Moon tetap mengingatkan bahwa alangkah lebih baiknya jika si Jupri segera bergegas kembali ke pesawat sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 방향이 어딥니까? 달뒷면입니다. Jupri pun berhasil mengekstrak sampel yang diminta dan mengira bahwa hujan meteor telah berakhir. Akan tetapi, tiba-tiba beruntungnya berkat bantuan penulis naskah dan juga sutradara setempat, Jupri pun berhasil selamat. Dengan susah payahnya, ia pun segera menuju pot pendaratan dan berhasil meninggalkan permukaan bulan. 사령선 전원 시스템 온. Setelah berhasil mencapai orbit, pusat kendali pun mengambil alih guna mengarahkan pesawat tersebut agar penggabungan dapat berhasil dengan sempurna. Akan tetapi, tak semulus jalan menuju Roma.
Belum juga sempat bernapas lega, Jupri kini malah harus ketimpang sial di mana pesawat angkasa tersebut justru dihantam oleh sisa-sisa hujan meteor luar angkasa sebelumnya, yang membuat pesawat itu pun kehilangan daya dan menjadi tak terkendali sehingga meluncur bebas tanpa arah yang pasti. 파일럿 시스템 4 jam setelah komunikasi terputus, belum juga ada tanda-tanda Jupri terhubung kembali. Di tengah keputusasaan tersebut, Kidik mendapat SMS dari Moon yang memberitahunya bahwa si Jupri faktanya mempunyai 9 nyawa dan kini ternyata masih hidup. Diam-diam, ia melakukan akses komunikasi ke sisi terjauh bulan sehingga bisa mengetahui kondisi Jupri saat ini. Tanpa membuang waktu, Kidik dan asistennya pun langsung OTW ke sebuah observatorium lama di mana mereka lalu menggunakan sistem radio jadul untuk memasukkan kode akses yang diberikan Moon. Dan boom! Benar apa yang dikatakan Moon, Jupri memiliki 9 nyawa. Meski dalam keadaan terluka, Jupri masih bisa bernapas setelah kapsul pendaratannya terdampar di sebuah kawah. Sisa oksigennya pun masih sekitar 40%, yang mana hal itu masih cukup untuk memberinya waktu untuk memikirkan kembali tindakan selanjutnya. Sementara itu, di kantor NASA, Moon lalu dicurigai sebagai orang yang memberikan kode akses komunikasi ke sisi gelap bulan. Ya, karena diketahui sumber sinyal transmisi itu berasal dari observatorium dan bukan dari Narospace, mereka pun memerintahkan penyelidikan terhadap Moon yang beruntungnya nggak jadi akibat Gedung Putih yang tiba-tiba memanggil. The White House wants to talk to you. He's waiting. Setelah semua orang mengetahui kalau Jupri masih hidup, Narospace mendapatkan tekanan dari publik agar mereka dengan segera melakukan misi penyelamatan. Namun, apa yang harus mereka lakukan? Pesawat Urihu telah hancur, sisa oksigen hanya tersisa beberapa jam ke depan, sedangkan meluncurkan roket ke bulan pun juga membutuhkan waktu setidaknya 3 hari. Itu pun jika tidak terjadi masalah. Singkat cerita, pihak NASA pada akhirnya mengabulkan permintaan Narospace untuk melakukan penjemputan setelah Gedung Putih melakukan rapat darurat. Karena ya, di sisi lain, mengabaikan nyawa manusia di saat mereka bisa memberikan bantuan akan menimbulkan sentimen negatif. Tentunya dong, NASA nggak mau kehilangan reputasi cuman gara-gara enggan memberikan bantuan. 준비됐습니다. 도플러 크루에더 상공 궤도로 접근합니다. Setelah persiapan dilakukan, Jupri menyalahkan roket pendorong agar kapsul kembali ke orbit bulan untuk bertemu dengan Lunar Gate. Tapi emang sial nih orang kayaknya, kapsul itu justru gagal terbang ke atas dan membuat docking kapsul mengalami kerusakan yang artinya kapsul itu tidak bisa menggabungkan diri dengan Lunar Gate. Hede, Jupri, dosa apa yang ente lakukan selama ini? Hede. RCS도 완전히 파손됐습니다. 조향 불가. Di tengah rasa keputusasaan, Kidik pun meminta Jupri untuk terus berzikir dan tidak menyerah dengan apapun yang akan terjadi. Masih bisa mengoperasikan kapsul itu walaupun secara manual. Akan tetapi, Jupri sepertinya sudah sangat kelelahan dengan semua ini. Ia sepertinya telah kehilangan asa dan tidak peduli lagi dengan masih bisa pulang atau enggaknya. 제어장치 꺼졌습니다. Ia akan melakukan penebusan dosa atas nama sang ayah dan mungkin ini adalah jalan terbaik menutup cerita kesedihan yang ia rasakan selama ini. 아버지 용서해달란 말은 안 드릴게요. 이미 선체 엔진에 결함이 있는 걸 아셨대요. 그걸 아무한테도 얘기 안 하고 아버진 나래형 사고 한 달 전에 저 그만하겠습니다. Kidik menyebut Jupri justru adalah seorang pengecut. Keputusan si Jupri tak ubahnya seperti ayahnya sendiri yang menyerah begitu saja hanya karena sebuah kegagalan yang sebenarnya ya adalah tanggung jawab semua orang. Dulunya kan kerja tim ya kan?
Usut punya usut, yang tak diketahui semua orang di balik keputusan ayahnya Jupri mengakhiri hidup, ternyata ada rahasia yang tidak diketahui orang-orang termasuk si Jupri itu sendiri. Satu hari sebelum Nareho hancur, ayahnya datang menemui Kidik. Ia menemukan ada masalah pada mesin dan berkata akan berbahaya jika dilanjutkan. Beliau ini meminta menunda peluncuran selama 2 bulan, akan tetapi Kidik justru menolaknya. Ia merasa bahwa perhitungannya sudah tepat dan resiko kecelakaan pun sangatlah kecil. Selain itu, mereka telah 5 kali menunda peluncuran dan dia tidak bisa menunda-nunda lebih lama lagi. Emang anjing nih ternyata Kidik ya. Kalau gue mah mungkin udah gue sumpah-sumpahin nih orang. 달 탐사 계획이 5번이나 미뤄졌다. 내가 더 성공하고 싶었었나 보다. Mendengar kejujuran Kidik, Jupri sepertinya ada power gitu dan akan melakukan perintah apapun untuk kembali ke bumi. Setelah menyalakan roket pendorong, Jupri mencoba mengendalikannya secara manual. Namun tiba-tiba... Karena docking pendaratan mengalami kerusakan, kapsul itu tidak bisa bergabung dengan Lunar Gate. Alhasil, ketika kapsul itu telah berada di sisi terang bulan, Jupri harus loncat keluar kemudian mendarat di permukaan dan menunggu Lunar Gate datang menyelamatkannya. Sekembalinya ke bumi, Jupri menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantunya. Di lain sisi, berkat kontribusinya, Kidik pun diminta kembali ke Nanospace untuk membantu badan antariksa menjalankan misi-misi berikutnya. 아니, 다시 돌아갈 거야. 서백산으로. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Kidik yang kembali mengajar anak-anak di observatorium. Terlihat anak-anak itu menggerubungi seseorang memakai kostum astronot milik observatorium yang ternyata di balik kostum itu adalah Jupri yang tengah bersiap-siap membogemnya. Dan film pun tamat. Akhirnya selesai juga guys. Gimana reviewan saya hari ini? Masih garing kah atau gimana kah? Saya harap ya kalau teman-teman menonton review ini sampai akhir, saya sangat berharap gitu untuk teman-teman mungkin dari penyampaian saya kurang bagus atau garing atau jok-joknya garing atau narasinya garing, itu silakan teman-teman tulis di komentar bawah ya. Saya harap itu bisa membantu channel ini agar lebih berkembang lagi ya. Karena kalau tidak ada kritik ya sama saja saya tuh nggak tahu ya kalau ada kesalahan atau ada kekurangan. Jadi dengan ada kritikan itu mungkin saya bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.